أنفسنا وخالتنا وأحوالنا وإلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم وإلى روح خصوصا المرحوم وإلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذكر جيران بذي السلام ما السلام أنجرى من مقلة بدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarraman para orang tua, Hujjajul Kiram, pengurus Dewan Masjid Besar, Al-Ridwan, para orang tua, para guru, para asatizah, Bapak Ibu jamaah ta'lim kuliah subuh rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama mengkaji surah Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 43. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر
به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 44. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, begitu juga di dalam kitab tafsir Munir, bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil kalimat ya Bani Israel, wahai Bani Israel, itu maksudnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayah namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Termasuk keturunan-keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Mereka yang dikenal dengan istilah Al-Yahud, yaitu orang-orang apa? Yahudi. Israel itu sendiri menurut tafsir Munir dijelaskan Israel artinya adalah Safiyullah, kekasihnya Allah. Diartikan juga dengan Al-Amirul Al-Mujahid, yaitu pemimpin yang berjihad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini katakan Uzkuru ni'mati, ingatlah kamu sekalian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan sempurnakanlah janjiku, pasti aku akan berikan kesempurnaan juga janjiku kepada kamu. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu sekalian wahai Bani Israel atau orang-orang Yahudi dengan apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembenar dari kitab yang diturunkan sebelumnya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan sedangkan kamu menyembunyikan kebenaran dan kamu tahu itu. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat, dan salatlah bersama orang-orang yang melakukan ibadah salat. Jadi Bapak Ibu sekalian, surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 44 ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memang panjang lebar membicarakan bangsa Bani Israel ataupun orang Yahudi ini. Diawali dari ayat 40 sampai ayat
142, ya sekitar 60 ayat di awal Baqarah ini Allah membicarakan bangsa Bani Israel ataupun perilaku orang-orang Yahudi. Dan tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebuah bangsa yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran kecuali bangsa Bani Israel. Dan tidak ada nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran namanya diulang sampai 130 kali kecuali Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan sebagai pembelajaran kepada kita, likashfi haqaiqihim, untuk mengungkap bagaimanakah hakikat perilaku bangsa Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Bila kita perhatikan sebelumnya bahwa di awal surat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang wujudullah, keberadaannya, termasuk wahdaniyatuh, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perintah agar supaya kita beribadah kepada Allah, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai mukjizat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan tentang qudratuhu bi khalqil insan, bagaimana Allah memiliki kemahakuasaannya di dalam menciptakan manusia, termasuk langit dan bumi. Dan Allah pun membagi manusia, yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman ataupun bertakwa, yang kedua termasuk orang-orang kafirin, yaitu orang kafir, yang ketiga adalah orang-orang munafik. Kemudian dari ayat 40 sampai ayat 142 di awal Baqarah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana Allah mengajak bicara kepada bangsa Bani Israel. Maka diawali cerita tentang sebuah bangsa di dalam Al-Quran ini, khususnya di awal Baqarah, diawali oleh Allah, yaitu dengan menceritakan bangsa Bani Israel ataupun bangsa Yahudi. Karena mereka adalah bangsa yang cukup tua, yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab Taurat. Sebuah bangsa yang sangat memusuhi orang-orang yang beriman, termasuk memusuhi orang-orang yang mencintai dan mengimani kitab suci Al-Quranul Karim. Dan mereka sangat membenci orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat 40 sampai 44 ini mengingatkan kepada bangsa Bani Israel ataupun orang Yahudi dengan peringatan bahwasanya mereka telah diberikan nikmat yang begitu banyak, dan mengingatkan kepada mereka bahwasanya mereka punya janji kepada Allah. Ketika kitab suci Al-Quranul Karim diturunkan, maka diwajibkan bagi mereka untuk mengimaninya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi ataupun rasul, maka mereka wajib menempati janji tersebut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi. Maka di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, ketika membicarakan tentang bangsa Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakannya dengan berbagai macam gaya dari ayat kitab suci Al-Quranul Karim. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala
memanggil mereka dengan panggilan yang sangat lemah lembut. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan tahwif ataupun memberikan peringatan kepada bangsa Bani Israel. Kadang-kadang mereka juga diingatkan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim dari ayat 40 sampai 142 ini secara khusus juga Allah Subhanahu wa taala mengungkap jaraimihim, yaitu tindakan-tindakan kriminal mereka, wa qabaihim, yaitu juga sifat-sifat buruk mereka, wa taubihihim, dan juga bagaimana Allah memberikan sifat buruk kepada perilaku mereka, wa iqama al-hujjah alaihim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematahkan dalil ataupun hujjah-hujjah orang-orang Yahudi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Bani Israel, ini adalah panggilan yang sangat indah. Karena Bani Israel itu sendiri seperti yang tadi sudah saya katakan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, adalah panggilan dari nama Nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub, yang memiliki ayah yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah yaitu namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya Bani Israel, yaitu panggilan dari Nabi Yakub? Ataupun dalam arti lain Bani Israel itu diartikan dengan Sofiyullah, kekasih Allah, diartikan juga dengan Al-Imam Al-Mujahid, yaitu pemimpin mujahid. Cakep banget itu panggilannya, Masya Allah. Ya Bani Israel. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang indah, yaitu Bani Israel, mengingatkan kepada mereka agar mereka itu seperti ayah-ayah mereka, buyut-buyut mereka yang memiliki perilaku dan akhlak yang begitu mulia. Jangan kalian ini selalu mengingkari perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka untuk melakukan tafakkur ataupun tadabbur, merenungi. Merenungi apa? An'amtu alaikum. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru, ingatlah, renungin, pikirin, tafakkur dan tadabbur bin ni'amil lati an'amallahu biha, dengan nikmat-nikmat yang udah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Bani Israel, termasuk kepada orang-orang tua kamu dulunya, di mana antara lain Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan min injaihim min Fir'aun, di mana bangsa Bani Israel ataupun bangsa Yahudi sebagai bangsa pendatang di negeri Mesir yang kemudian terjadi keributan yang kemudian dibela oleh Nabi Musa, yang pada akhirnya Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan bala tentaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan bangsa Bani Israel sebagai pendatang di Mesir dari kejaran Fir'aun. Malah Fir'aun dan bala tentaranya terbunuh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam laut. Wa tazlilil ghamam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar kepada bangsa ini dengan diberikan yang namanya naungan pada saat mereka sedang kepanasan di padang pasir, dinaungi oleh awan. Itu atas permintaan bangsa Bani Israel kepada Nabi Musa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dikatakan washkurullaha ala ni'amihi, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut dengan menjalankan perintah-perintahnya dan sempurnakan janji-janji kamu sekalian
untuk menepati janjimu bahwasanya kitab suci Al-Qur'anul Karim ini adalah kitab akhir zaman sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya, maka apabila sudah diturunkan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, iman ini Al-Qur'an. Dan jangan kamu yang namanya melakukan permusuhan kepada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang mengimani kitab suci Al-Qur'anul Karim, termasuk jangan sampai kamu melakukan permusuhan kepada kekasihku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab sebelumnya kepada nabi-nabi sebelumnya, lalu Allah Subhanahu wa taala tutup kitab-kitab suci tersebut dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim, ya. Maka orang-orang Bani Israel pun orang Yahudi, wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu sekalian menjadi apa? Orang-orang yang pertama mengkafiri untuk mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengimani kitab suci Al-Qur'an. Maka pada hakikatnya bangsa Bani Israel ini ataupun orang-orang Yahudi adalah bangsa yang seharusnya kata Allah itu lebih layak untuk mengimani Al-Quran dan juga mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam kitab Taurat sudah begitu terang benderang, sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang munculnya seorang nabi akhir zaman yang sifat-sifatnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat tersebut. Tapi kenapa kamu sekalian itu menjadi apa? Orang yang mengkufuri dengan munculnya nabi akhir zaman dan juga mengingkari kitab suci Al-Qur'an. Dalam catatan sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian secara langsung dari Ar-Rahib Bahira, yaitu seorang pendeta Bahira, di mana pendeta ini berdasarkan informasi di dalam kitab Taurat, dia membaca tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu mengenal ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu beragama Nasrani pada saat itu, di mana dia mempersiapkan hidangan yang begitu banyak karena dia melihat ada kafilah ataupun rombongan pedagang dari Mekah, yang kemudian pedagang tersebut dinaungi oleh awan ketika mereka berjalan, dan Bahira tahu bahwasanya dalam kafilah atau rombongan pedagang itu ada seorang calon nabi akhir zaman, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disambut kehadirannya. Dan kafilah ini menduga bahwasanya pendeta Bahira ini menyambut kedatangan mereka ataupun kehadiran mereka, padahal hakikatnya Bahira hanya ingin menyambut calon nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dibawa dagang oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, dan makan pun dari hidangan-hidangan yang sudah disiapkan tidak dimulai sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu masih remaja, agar supaya masuk
ke dalam rumah pendeta Bahiro ini. Lalu kata pendeta Bahiro, wahai saudaraku, lebih baik kau bawa pulang anak ini, jangan kau lanjutkan perjalanan dagangmu, karena aku meyakini bahwasanya anak remaja ini adalah calon nabi akhir zaman. Dari mana engkau tahu? Yang pertama adalah ketika berjalan dia akan dinaungi awan, dan itu tercatat di dalam kitab Taurat. Yang kedua adalah ciri-ciri fisiknya pasti akan terdapat di dalam tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu dibukalah, maka di sana ada khatamun nubuwah di pundaknya, ada tanda kenabian. Dan itu adalah persaksian bagaimana seorang pendeta Bahiro dengan lurusnya, dengan jujurnya dia mengungkapkan ciri-ciri fisik dan juga ciri-ciri irhasat ataupun keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau sudah menjadi nabi namanya mukjizat. Sedangkan qablan nubuwah, sebelum kenabian, itu dinamakan dengan irhasat. Kalau dari para dukun-dukun itu namanya apa? Sihir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka agar supaya jangan melakukan transaksi-transaksi duniawi untuk menjual beli yang namanya hukum-hukum yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan engkau yang namanya karena dunia, kamu kira itu banyak dunia sehingga kamu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kamu kira itu banyak itu dunia. Fa indallahi aqal, maka pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat apa? Sedikit, kagak ada apa-apanya. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini diingatkan lagi oleh Allah. Jangan sampai kamu itu mengubah-ubah kitab Taurat ataupun mengubah-ubah Injil, karena memang pada faktanya banyak diubah di dalam Injil, banyak diubah di dalam kitab Taurat. Wa taktumul haqqo, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Apa itu kebenarannya di sini? Kebenarannya adalah nubuwatu Muhammad. Kenabian Nabi Muhammad itu mereka sembunyikan di dalam Taurat, yang kemudian mereka ubah-ubah karena kebencian mereka kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tahu bahwasanya itu isi Taurat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-cirinya itu dari Allah dan akan muncul di akhir zaman. Wa antum ta'lamun, kamu tahu. Maka dari surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 44 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan irsyadat ataupun petunjuk-petunjuk terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak ibadah, dan juga termasuk terkait dengan perilaku orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Bani Israel, di mana kita belajar jangan sampai memiliki sifat ataupun ciri bangsa Bani Israel di mana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah mensyukuri nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kita kembalikan pada diri kita, janganlah seperti bangsa Bani Israel, sudah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran Fir'aun, di depan mata mereka melihat bagaimana Allah tenggelamkan itu Fir'aun ketika mereka berada di hadapan lautan yang tidak ada jalan lagi. Lalu Nabi Musa sebagai pemimpin bangsa Bani Israel dengan memukulkan tongkatnya, terbelahlah lautan menjadi dua di depan mata mereka. Bagaimana Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kagak pernah mensyukuri nikmat Allah. Itu kan subhanallah, Pak. Yang kedua, kita tahu bahwasanya bangsa Bani Israel itu bangsa yang cukup banyak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hidangan-hidangan dari langit ketika mereka kelaparan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan itu hidangan dari langit, mereka kelaparan. Ketika mereka bosan dengan satu hidangan, minta lagi kepada Nabi Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ketika berikan nikmat yang besar ketika mereka kehausan, maka Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya memukulkan ke gunung, ke bukit, fan fajarat min husnata asyrata aina, in fajarat, terpancar 12 mata air. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah titipkan kepada mereka satu kitab suci yang bernama Taurat. Di dalamnya dijelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mereka tidak mau apa? Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka berusaha menunggu kehadiran Nabi Muhammad, tujuannya kalau terlihat akan dibunuh oleh mereka. Oleh karenanya pendeta Bahira itu meminta kepada Abu Thalib agar supaya pulang aja udah, karena orang Yahudi sedang menunggu dan mencarinya. Maka dibawa pulanglah oleh paman beliau, karena kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat membenci orang Arab. Ya, orang Yahudi itu bukan bangsa Arab, Pak. Bangsa Semit, walaupun satu rumpun, tapi sangat benci kepada orang Arab, sangat benci kepada Nabi Muhammad, sangat benci kepada kitab suci Al-Quran. Ada masalah di ayat 40 sampai 44 ini terkait dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual belikan yang namanya ayat-ayatku dengan harga yang sangat murah. Maka dari ayat ini para ulama menjelaskan tentang bagaimanakah hukum mengajar Al-Quran dengan meminta uang transport. Kalau bocah di kampung kita namanya bayaran ya. Ini menurut jumhurul ulama, selain Al-Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya akhlul ujra ala ta'limil Qur'ani jaiz.
boleh kita mengambil hadiah ketika kita mengajarkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Boleh, kecuali Imam Abu Hanifah hukumnya haram. Kalau jumhurul ulama dibolehkan karena ada salah satu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas terkait dengan sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang kemudian surat Al-Fatihah ini dibacakan kepada satu masyarakat yang secara kebetulan ditemukan diantup oleh kalajengking. Karena diantup kalajengking itu bengkak, yang kemudian dibacakan oleh sahabat ini diruqyah dengan membaca surah apa? Al-Fatihah, yang alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan hadiah yang begitu banyak, puluhan ekor kambing. Maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jumhurul ulama membolehkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya hal yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah kitabullah, maksudnya adalah mengajarkan kitab suci Al-Qur'an. Termasuk membacakan Al-Qur'an di rumah orang yang meninggal dunia. Bagaimana hukumnya mengaji atau membaca Al-Qur'an di kediaman orang yang meninggal dunia? Dan kita tahu bahwasanya hukum membaca Al-Qur'an dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia ini dituding dan dituduh nggak bakalan sampai oleh saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman berbeda. Bahkan mereka dengan dalil apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an yang kemudian dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu itu tidak sampai, itu dijadikan dalil oleh mereka. Padahal pengikut Imam Syafi'i menjelaskan seperti Al-Imam Nawawi, dibolehkan bagi kita untuk membacakan Al-Qur'an yang kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, termasuk menurut Al-Imam Abu Hanifah itu menganjurkan kepada kita untuk membaca apa? Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Oleh karenanya beliau itu misalnya di dalam kitab Fiqhus Sunnah itu dijelaskan, apabila kita membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka bacalah doa yang biasa Bapak Ibu baca doa ketika kita usai membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Allahumma taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa masabbah. Itu ajaran dari doa yang dibacakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, dibolehkan bagi kita untuk membacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim dari mulai Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan seterusnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan disunahkan juga untuk membacakan kitab suci Al-Qur'anul Karim di atas kuburan. Ya. Itu di atas kuburan dibacakan karena tujuannya adalah untuk menghadiahkan apa? Pahala bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia.
Maka yang kita tidak inginkan adalah menjual hukum-hukum halal haram itu karena untuk kepentingan penguasa atau untuk kepentingan bisnis, pada akhirnya yang haram jadi apa? Jadi halal. Itu masuk ke sini. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jadi yang haram ya jelas-jelas haram. Jangan cari pendapat-pendapat yang di luar jalur ataupun tidak mu'taraf, tidak mu'tabar, tidak jumhuriyah ataupun tidak mayoritas, mengambil pendapat yang tidak populer untuk menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat 44, kalau seandainya kamu diberikan nikmat oleh Allah seperti bangsa Bani Israel itu, seharusnya apa? Mensyukuri. Nah, bagi kita dalam mensyukuri nikmat itu di ayat 44-nya dijawab oleh Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Berarti bangsa Bani Israel itu ataupun orang Yahudi itu sudah ada perintah salat meskipun berbeda caranya. Wa atuz zakat, dan bayar zakat, berarti juga perintah zakat termasuk ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah. Maksudnya salatlah bersama orang-orang yang salat. Maka dengan demikian kita pun sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menjalankan perintah Allah dalam rangka apa? Mensyukuri nikmatnya, yaitu dengan melaksanakan ibadah salat, bayar zakat, ya kan? Termasuk di sini istilahnya dengan ruku. Ruku itu maksudnya adalah salat. Ya. Karena memang bangsa Bani Israel mereka melakukan ibadah salat itu, salatnya juga tidak ada ruku. Makanya saya bilang salatnya berbeda dengan salat kita. Maka salat yang kita laksanakan ini kan proses dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun ada irsyadat, petunjuk dari Nabi Musa alaihissalam, yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, termasuk membayar zakat yang diwajibkan, karena salat adalah tathhirun nufus, mensucikan jiwa. Sedangkan zakat ataupun sedekah itu adalah tathhirul mal, yaitu membersihkan apa? Hati kita. Yang dipastikan bahwasanya salat dan zakat bagian daripada ibadah yang sangat penting di dalam Islam. Makanya ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ataupun ibadah pokok itu terlihat di dalam rukun Islam. Salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya, diberikan nikmat istiqomah, sehingga kita terus melaksanakan ibadah salat 5 waktu dengan sempurna, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, mengeluarkan
sedekah, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik.